Data yang kita terima dari DP4 itu data penduduk potensial pemilih pemilu. Nah, jadi itu yang jadi dasar digabungkan dengan DPT Pileg kemarin. Nah, yang kita terima itu sejumlah 1.361.838 pemilih. Nah, ini kita langsung ngomongin pilkada. Setelah pemilu nih, pilkada pesta demokrasinya tanggal 27 November. Nah, kalau di Jakarta Utara sendiri tahapannya pastinya sama ya dengan KPU Provinsi DKI Jakarta ya, Pak? Senasional sama lah. Nah, boleh cerita nih ke sahabat Sonora, tahapannya sekarang masuknya apa sih, Pak? Ada agenda besar apa nih selama bulan Juli ini? Ya, untuk sampai di bulan Juni ini tahapan pilkada Gubernur DKI Provinsi DKI Jakarta itu antara lain adalah sosialisasi kepada masyarakat, kemudian pendaftaran calon peserta pasangan calon, dan saat ini sedang melakukan verifikasi faktual hari ini kebetulan, kemudian pemutahiran data pemilih yang sudah pada tahap penelitian dan pencatatan daftar pemilih yang dilakukan oleh Pantarli di masing-masing wilayah. Itu dimulai tadi tanggal 24 Juni kemarin serentak ya, Pak ya? Serentak sampai dengan tanggal 24 Juli nanti. Artinya ini kan sudah tanggal 12 Juli. 12 Juli. 10 hari lagi begitu ya. Nah, ini prosesnya sudah mencapai berapa persen nih, Pak, untuk si coklit pencocokan dan juga pencatatan data pemilih ini? Kalau untuk Jakarta Utara ini kisaran kurang lebih udah ada 80%. 80% untuk Jakarta Utara. Jakarta Utara. Nah, tapi sebelum melihat ke data yang akan nanti diverifikasi lagi, data sementara Jakarta Utara tuh berapa sih, Pak, banyak warganya, Pak? Data yang kita terima dari DP4 itu data penduduk potensial pemilih pemilu. Nah, jadi itu yang jadi dasar digabungkan dengan DPT Pileg kemarin. Nah, yang kita terima itu sejumlah 1.361.838 pemilih. Calon penduduk calon pemilih ya, calon pemilih. Yang itu tersebar di 6 kecamatan, 31 kelurahan dengan komposisi yang sudah masing-masing sudah terdata, yang sedang dilakukan proses pencoklitan oleh Pantarli. Nah, mungkin ada sahabat Sonora yang merasa kayaknya belum ada yang datang ke rumah nih gitu ya. Untuk Pantarli ini sistemnya seperti apa sih atau prosesnya seperti apa, dan nanti sahabat Sonora itu ngapain aja nih proses coklit itu, Pak Abdul? Jadi jika belum didatangi oleh petugas kami Pantarli ini di rumah masing-masing, bisa menghubungi PPS di kelurahan. Jadi di kantor kelurahan itu ada sekretariat panitia pemungutan suara kelurahan namanya. Itu ada petugasnya di sana. Jadi nanti disebutkan aja atau diberikan KTP-nya, alamat KTP-nya untuk bisa didata. Atau dengan bisa mengecek di online. Jadi bisa dicek dia sudah terdaftar atau belum. Cek ke DPT online DPT itu ya. Online, ya. Berarti sama kayak waktu pilkada kemarin. Waktu pilkada. Jadi modelnya masih sama. Nah, ini kalau misal warga Jakarta, kalau kemarin kan sempat ngobrol nih sama warga Jakarta Timur. Nah, itu agak banyak, dan ini tadi ceritanya ada 6 kecamatan, 31 kelurahan. TPS-nya nanti ada berapa banyak, Pak? Rencana yang kita rencanakan itu TPS ini mengalami penurunan dibandingkan dengan Pileg ya. Pileg kemarin. Jadi sekarang ini 2.380 TPS. 2.380 TPS. Turun 2 kali lipatnya 2 kali lipat karena ini berefek dari jumlah pemilih per TPS-nya. Kalau Pileg per TPS itu maksimum 300 pemilih. Nah, kalau pilkada ini maksimum 600 pemilih. 600 pemilih. Jadi ya dia 50% lah. Karena nyoblosnya hanya satu aja ya. Jadi waktunya juga singkat dan jadi banyak nih untuk satu TPS-nya.